dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, holding dan program strategis BUMN Industri Pertahanan Defense ID saya luncurkan hari ini. Mengurangi ketergantungan pasokan senjata dari negara lain serta memajukan industri pertahanan dalam negeri. Pada 20 April lalu, Presiden Joko Widodo memimpin langsung peluncuran holding BUMN Industri Pertahanan Indonesia yang dinamakan Defense Industry Indonesia atau disingkat Defense ID. Holding ini terdiri dari PT Land Industri, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana. Dalam upacara peluncuran tersebut, Presiden Joko Widodo langsung memberikan beberapa target ambisius agar pada 2024 Defense ID bisa masuk dalam daftar 50 besar perusahaan pertahanan global, menjadi bagian dari global supply chain, dan meningkatkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN pada produk-produk pertahanan Indonesia dari 40% menjadi 100%. Pembentukan Defense ID bisa dikatakan sebagai salah satu hasrat Presiden Joko Widodo yang dalam banyak kesempatan menginginkan agar belanja pertahanan diubah menjadi investasi pertahanan. Singkatnya, belanja pertahanan harus tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, namun juga membawa manfaat ekonomi jangka pendek hingga jangka panjang, khususnya dalam hal pembukaan lapangan pekerjaan dan penguasaan teknologi-teknologi baru. Akan tetapi, ada banyak tantangan untuk mencapai target-target ini. Apabila menoleh pada sejarah, holding industri pertahanan di negeri ini sesungguhnya bukan suatu hal yang baru. Pada era Orde Baru, 10 industri strategis yang dikenal sebagai BUMNIS, termasuk 5 firma yang kini dinamai sebagai industri pertahanan, berada di bawah Badan Pengelola Industri Strategis BPIS. BPIS didirikan berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1989 tentang Badan Pengelola Industri Strategis. Salah satu tugas BPIS adalah membina serat teknis dan mengembangkan industri-industri yang bersifat strategis agar teknologi, produktivitas, dan efisiensi penyelenggaraannya dapat menunjang pembangunan nasional dan kemandirian pertahanan keamanan negara. BPIS dipimpin oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi Profesor Dr. B.J. Habibie yang di masa itu merangkap pula sebagai Direktur Utama PT IPTN, PT PAL Indonesia, dan PT Pindad. Meskipun BPIS akhirnya bubar karena krisis ekonomi 1997 melalui peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1998 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan atau persero di bidang industri, terdapat satu pelajaran penting dari badan itu. Dalam mengembangkan industri strategis, BPIS menganut konsep 20% industri militer dan 80% industri sipil. Tentu saja ada alasan mengapa konsep demikian dianut, yaitu memperhatikan kemampuan fiskal pemerintah untuk mendukung modernisasi pertahanan saat itu yang terbatas. Selain itu, status sebagai industri strategis juga membuat BUMNIS tidak hanya mengembangkan produk-produk militer, tetapi juga produk-produk sipil yang laku di pasar komersil. Terkait dengan target-target Defense ID, perlu diakui bahwa saat ini industri pertahanan Indonesia belum menguasai teknologi-teknologi kunci untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan TNI. Praktis salah satu langkah penting yang harus diambil Defense ID adalah memilih negara mitra yang tepat yang mau membagi teknologi pertahanan kepada Indonesia. Kemudian belajar dari pengalaman BPIS, langkah selanjutnya adalah memilih teknologi-teknologi apa yang paling memberikan manfaat baik untuk pasar pertahanan maupun komersil. Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan bahwa produsen mobil listrik asal Amerika Serikat Tesla berencana membangun pabrik terbarunya di Indonesia. Hal ini diumumkan setelah Presiden Joko Widodo bertemu langsung dengan Elon Musk di Texas untuk membicarakan potensi investasi. Menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, nantinya pabrik Tesla di Indonesia yang rencananya akan terletak di Batang, Jawa Tengah juga akan memproduksi baterai lithium-ion. Kesepakatan dengan Tesla ini mengukuhkan kembali ambisi Indonesia untuk menjadi produsen baterai lithium-ion terbesar dunia yang juga bisa dibantu dicapai melalui industri pertahanan.
dalam kerjasama pembangunan kapal selam kelas Korpen dengan PT PAL, galangan kapal asal Prancis Naval Group dikabarkan menawarkan offset berupa pembuatan pusat riset dan pengembangan atau R&D baterai lithium yang juga dapat melibatkan universitas-universitas di Indonesia. Kerjasama ini tentunya akan membantu Indonesia menguasai teknologi baterai lithium untuk aplikasi militer dan pada akhirnya membantu Defense ID untuk mencapai target-targetnya. Apalagi dengan sifat dual use teknologi baterai lithium yang semakin memperbesar potensi manfaat ekonomi dari belanja pertahanan tersebut. Tantangan lain yang harus dihadapi oleh Defense ID adalah apakah holding ini dapat mempengaruhi decision makers dalam hal pembelian alutsista, termasuk memastikan bahwa Kementerian Pertahanan dan TNI memprioritaskan pembelian alutsista dalam negeri. Berikutnya adalah apakah Defense ID sebagai BUMN yang harus mencari profit akan memfokuskan diri pada pasar domestik ataukah juga merambah ke pasar internasional. Penting untuk diingat bahwa kapasitas belanja pertahanan pemerintah selama ini cukup rendah dan fakta demikian tidak akan berubah dalam 5 tahun ke depan. Bagaimana Defense ID atau pemerintah mengevaluasi capaian holding strategis adalah tantangan selanjutnya. Selama ini tidak ada data yang jelas mengenai berapa lapangan kerja yang tercipta dan revenue yang didapat dari setiap program transfer teknologi yang didapatkan oleh BUMN Industri Pertahanan dari pengadaan alutsista dari luar negeri oleh Kementerian Pertahanan. Penting untuk diingat bahwa salah satu tugas BUMN adalah menciptakan lapangan kerja seperti yang ditegaskan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, di samping tentu saja menciptakan profit. Pembentukan Defense ID dapat menjadi angin segar bagi kebangkitan industri pertahanan Indonesia dan modernisasi TNI apabila holding ini dikelola dengan baik dengan target-target yang realistis dan achievable. Seberapa jauh pencapaian Defense ID, baik dari aspek revenue maupun teknologi, baru dapat dinilai minimal 5 tahun dari sekarang. Kita nantikan saja bagaimana kiprah Defense ID ke depan.